Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Satu hari atau satu masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, apabila Dia menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Dia hanya perlu berfirman, "Kun, jadilah," maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Tidak hanya menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki akal tetapi tidak dianugerahi nafsu, sehingga tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat, tidak pernah berdosa, dan tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain malaikat, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan jin atau iblis yang terbuat dari api. Berbeda dengan malaikat, jin atau iblis ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terdapat jin yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada pula jin yang membangkang sehingga disebut sebagai iblis atau setan. Iblis merupakan nenek moyang setan, baik iblis maupun keturunannya. Mereka sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tugasnya selalu menggoda manusia untuk berada dalam jalan yang sesat dan buruk, hingga akhirnya manusia yang sama berdosanya itu masuk ke neraka bersama mereka. Setelah menciptakan bumi beserta isinya, lalu malaikat dan juga iblis, Allah Subhanahu wa taala kembali menciptakan makhluk lain, ialah manusia dari tanah liat dan lumpur hitam. Sebelumnya malaikat sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata kurang setuju, "Mengapa engkau menciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di bumi ini? Mereka akan saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah atau membunuh antar sesamanya. Bukankah kamu senantiasa patuh dan mengagungkan namamu?" Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembuskan ruh kepadanya sehingga dapat hidup seperti manusia saat ini. Manusia pertama tersebut bernama Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan Nabi Adam untuk menjadi pengatur atau pengelola di bumi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan akal dan nafsu serta dibekali dengan ilmu dan hikmah. Hal ini membuat manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Usai menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan para malaikat, jin, dan iblis untuk bersujud kepadanya. Sebagai bentuk rasa hormat kepada Nabi Adam, malaikat yang taat langsung mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersujud di hadapan Nabi Adam. Namun iblis menolaknya dengan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau bersujud pada Nabi Adam karena merasa sombong dan menganggap dirinya lah yang paling baik. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Ketika mendengarnya, Allah Subhanahu wa taala murka, lalu mengutuk hingga mengeluarkan iblis dari surga. Iblis yang rela diusir tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibiarkan hidup dengan umur panjang hingga hari kiamat tiba. Masih dalam sifatnya yang jahat, iblis pun kemudian bertekad dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta keturunannya agar berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya yang sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Sebagai makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari malaikat dan iblis, Nabi Adam diberkahi dengan akal, nafsu, ilmu, dan hikmah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan nama-nama benda yang dilihatnya ketika hidup di surga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda, semuanya kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama benda yang dimaksud sehingga malaikat pun kagum seraya memberi hormat padanya. Surga tempat tinggal Nabi Adam ini terasa sangat indah, damai, dan nyaman untuk dihuni. Segala kebutuhannya juga termenuhi dengan baik. Namun ada suatu hal yang membuat Nabi Adam merasa kurang. Nabi Adam kesepian karena tidak memiliki teman, padahal semua makhluk di surga saling berpasangan. Sebagai Sang Maha Tahu atas segala sesuatu termasuk perasaan dalam hati makhluknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan manusia kembali sebagai teman dan pasangan untuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia lain berjenis kelamin perempuan bernama Hawa. Dari tulang rusuk Nabi Adam saat terbangun, Nabi Adam pun terkejut akan kehadiran Hawa dan merasa senang ketika mengetahui bahwa Hawa datang sebagai teman hidupnya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala persilakan Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga untuk menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 19 yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila engkau dekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Pohon yang dimaksud adalah pohon buah kuldi, namun Nabi Adam dan Hawa tidak bisa menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melanggar perintah dengan memakan buah kuldi. Hal ini karena adanya bujukan dan rayuan dari iblis. Saat iblis yang terusir kembali masuk ke surga, iblis berusaha keras menyesatkan Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Meski usahanya meyakinkan Nabi Adam dan Hawa berulang kali ditolak, iblis tidak tinggal diam. Iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya kepada Nabi Adam dan Hawa, hingga akhirnya memetik dan memakan buah kuldi. Peristiwa tersebut diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatannya. Ketika keduanya di sana, di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Usai memakan buah kuldi, Adam dan Hawa menyesal dan seluruh auratnya terbuka. Keduanya kebingungan dan berjalan ke sana kemari, sekaligus berusaha menutup aurat mereka dengan dedaunan surga. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Meski Nabi Adam dan Hawa telah berusaha memohon ampunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan serta menerima tobatnya, tetapi keputusan untuk keluar dari surga tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Hal ini sesuai dengan kehendaknya yang menciptakan manusia sebagai pengatur atau pengelola di bumi. Iblis pun kembali terusir dari surga dan harus hidup di bumi, meski pada alam yang berbeda dengan manusia. Di bumi inilah manusia hidup, mati, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di bumi jugalah iblis akan terus merayu dan menggoda untuk membawa manusia ke dalam keburukan. Sebagaimana sumpah iblis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat,
maka saya benar-benar akan menghalang-halangi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Namun, jika manusia senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam jalan yang lurus, yaitu ajaran agama, niscaya akan selamat dari tipu daya iblis. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38-39 yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu berpenghuni di neraka, mereka kekal di dalamnya. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah. Keduanya terpencar dan saling mencari dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi banyak rintangan yang dilalui karena pada saat itu keadaan bumi cukup menyeramkan dan tidak ada manusia. Digambarkan bahwa keadaan bumi terdiri dari gunung-gunung yang menjulang tinggi, jurang-jurang terjal dan menganga lebar. Pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, sungai-sungai besar maupun kecil membentang. Hutan belantara lebat, semak-semak membelukar, dan binatang buas berkeliaran. Selain itu terdapat tantangan lain berupa angin, badai, petir, hujan, panas, matahari, gempa, topan, dan gejala alam lainnya. Meski dipenuhi hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan Nabi Adam dan Hawa akal sehat untuk mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Setelah bertahun-tahun lamanya, keduanya pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahmah, sebuah bukit yang kerap disebut gunung, tepatnya di dekat padang Arafah. Peristiwa pertemuannya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian diperingati setiap tahunnya oleh umat Islam seluruh dunia dengan cara wukuf di padang Arafah bagi yang menjalankan ibadah haji dan puasa di hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Setelah itu Nabi Adam bersama Hawa memulai kehidupan baru di muka bumi dan menjalani peran sebagai cikal bakal manusia. Diceritakan bahwa keduanya hidup di gua yang besar dan lebar sebagai tempat perlindungan. Adanya akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Adam dan Hawa mulai mampu mengelola alam di sekitar. Hingga seiring berjalannya waktu mereka juga dikaruniai anak. Setiap Hawa melahirkan anaknya selalu kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tahun pertama anak laki-laki tersebut diberi nama Qabil, sementara anak perempuan bernama Iklimah. Di tahun berikutnya Nabi Adam dan Hawa kembali dikaruniai anak kembar dengan nama Habil dan Labuda. Baik Nabi Adam dan Hawa mereka bekerja sama dalam membesarkan anak-anaknya kembarnya. Keduanya memberikan kasih sayang serta pendidikan yang adil tanpa membeda-bedakan. Dengan harapan anak-anaknya ini bisa memiliki keturunan lain secara luas untuk mengisi dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cerita singkat mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Selain itu, juga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.